artinya dampak dari apa yang orang tua lakukan berdampak ke anak-anak, jadi ada rasa dendam di situ. Jadi malah ini berantai. Iya. Ini artinya mata rantai dendam dan kedoliman. Begini Ibu Edan ya. Kalau saya boleh saya sarankan, Ibu sendiri kan sudah merasakan bagaimana sakitnya menghadapi keluarga yang berantakan, menghadapi penderitaan orang tua yang tidak bertanggung jawab. Mestinya itu menjadi bahan muhasabah. Jangan sampai orang lain mengalami nasib seperti Ibu. Karena begini ya Ibu, mohon maaf ya. Ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa tidak menjadi bagian dari umatku orang yang melakukan perusakan terhadap orang lain dan orang yang mengambil merusak hubungan rumah tangga orang lain. Nabi pernah mengatakan begitu. Dan saya yakin Bu Endah nggak mau dianggap sebagai golongan atau umat yang tidak jadi umatnya Kanjeng Nabi. Yang kedua Bu Endah ya, itu menurut Imam Maliki, itu orang yang merebut, perempuan yang merebut suami orang, setelah dia bercerai misalnya laki-laki rumah tangga direbut oleh perempuan sampai dia cerai, itu dia nggak boleh kawin dengan perempuan ini. Itu menurut Imam Maliki. Kalau menurut madhab Hanafi dan madhab Syafi'i, perempuan yang mengganggu rumah tangga orang itu boleh dinikahi, tetapi dia tetap menjadi golongan orang yang fasik, orang yang rusak. Maka Ibu ya, sebaiknya Ibu menghentikan dendam itu. Karena dendam itu tidak akan bisa membawa ketentraman hidup. Orang tidak mungkin berbahagia ketika hatinya masih terbakar dendam. Dan itu hanya menimbulkan mafsadah-mafsadah baik bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri. Ibu. Ya. Jadi sebaiknya ini Ibu dihentikan saja supaya Ibu kembali ke jalan yang diridhoi Allah, jalan yang bisa diakui kembali sebagai umatnya dan Muhammad. Mohon maaf, Ibu masih melakukan itu? Sampai saat ini masih. Ya. Astagfirullahaladzim. Coba Bu, dihentikan sih. Kalau menurut saya Ibu kan datang ke tawakal niatnya baik. Sebenarnya kan Ibu tahu ya apa yang Ibu lakukan salah, betul nggak? Iya, coba aja pelan-pelan dicoba lagi. Nah, saya masih mau tanyain lagi adalah gini, Ibu melakukan ini, ibunya Ibu Eda tahu nggak? Ibu saya nggak tahu sih, karena saya kalau seandainya nanti ibu saya tahu, nanti takutnya jadi pikiran ibu saya juga, nanti malah ya pokoknya saya nggak mau nambah beban ke ibu saya gitu. Biar aja saya melakukan ini untuk membalas sakit hati dari ibu saya, biar saya melakukan ini. Ibu Eda pernah nggak terbersit gitu kalau suatu hari karena Ibu Eda tahu ini salah, Ibu Eda akan menerima akibatnya, pernah nggak terbersit itu? Ya, saya tahu. Saya waktu itu, saya juga kepikiran ingin berhenti ya. Ya, saya senang sih Ibu Eda kepikiran untuk berhenti, karena saya berharap karena Ibu Eda tahu betapa sakitnya apa yang dirasakan ibunya Ibu Eda, jangan Ibu Eda melakukan itu ke wanita lain. Apalagi tadi Bu Eda bilang ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, takut menjadi beban ibu kalau sampai ibu tahu. Artinya ibu kan juga menginginkan Mbak Endah untuk tidak menjadi orang dendam. Karena Mbak Endah punya keyakinan kalau sampai ini ketahuan ibu, ini menjadi beban penderitaan bagi ibu. Ya. Sudahlah Ibu, urusan begini Allah itu adil. Jadi orang poligami yang tidak adil, kata Nabi, itu nanti di akhirat itu jalannya nggak akan sempurna. Dia berjalan miring karena menanggung beban yang tidak seimbang dalam hidupnya, karena dia bersikap tidak adil itu. Jadi biar itu menjadi sudah, jangan sampai orang menderita lagi gara-gara dendamnya Ibu Eda ini karena ingin menyakiti orang lain. Ibu kan sudah merasakan bagaimana sakitnya mengalami hidup ini. Maka itu jangan ditularkan ke orang lain, karena ini bisa membawa kerusakan yang lebih parah. Dan dosa orang dendam itu juga nggak main-main. Jadi orang dendam itu bisa merubah silaturahim. Karena dendam kan gara-gara ini kan silaturahim jadi terputus, silaturahim jadi rusak, dan mutus silaturahim itu bagian dari dosa besar. Yakin Mbak Endah nggak akan tenang dan nggak bakal bahagia tentram hidup Mbak Endah hanya gara-gara menuruti dendam.
Ibu Eda sendiri sekarang tenang nggak ketika menolong itu, tenang nggak? Enggak kan ya? Enggak sih, ya merasa berdosa Merasa gitu berdosa ya. Nah sementara katanya nih suami Ibu Eda selingkuh ya, benar ya? Dan Ya. Ibu Eda bilang sama tim kita kalau itu merasa Ibu Eda ini bagian dari balasan gitu. Iya. Yes, Gimana ceritanya? waktu itu saya pernah mergoki suami saya selingkuh dengan sekretarisnya. Iya. Asik kan game aku? Mas! Ini siapa, Mas? Ini sekretaris aku. Sekretaris? Mas pacaran ya? Kok kalian mesra-mesraan gini sih? Enggak, udah kamu jangan berisik. Aku lagi banyak kerjaan. Kami itu siapa? Mbak, maaf ya. Saya ini sekretarisnya Mas Edo. Jadi kemana Mas Edo pergi, saya harus ikut. Dan lagian menurut saya kalau kita mesraan apa gandengan tangan, itu udah wajar dong. Lagian Mas Edo udah nyaman sama saya, makanya jadi istri itu yang becus dong. Kamu jadi ya? Udah enak, kamu apa-apaan sih ini? Udah kamu pergi sana. Mas mau kemana? Mas jangan pergi, Mas! Mas! Jadi dalam Al-Quran itu pernah disebutkan begini, bahwa perempuan yang jahat itu akan memperoleh laki-laki yang jahat. Laki-laki yang jahat akan memperoleh perempuan yang jahat. Laki-laki yang baik akan memperoleh perempuan yang baik. Perempuan yang baik akan memperoleh laki-laki yang baik. Supaya ibu memperoleh laki-laki yang baik, tidak memperoleh laki-laki yang jahat, maka berusahalah ibu untuk menjadi perempuan solehah, perempuan yang baik. Jadi kalau sekarang sudah terlanjur ibu punya suami dan ibu suaminya selingkuh, tadi ibu mengatakan saatnya bermuhasabah, saatnya berintrospeksi diri. Mungkin suami saya selingkuh ini karena saya berbuat dolim, berbuat tidak baik, berbuat bodoh, sehingga saya memperoleh ini. Supaya saya memperoleh laki-laki yang solehah, nggak usah kawin lagi, perbaiki sikap hidup ibu, perbaiki akhlak hidup, perbanyak amal soleh. Ini akan berimbas, insya Allah, pada laki-laki yang menjadi baik, menjadi soleh, dan menjadi yang bertanggung jawab. Lalu bagaimana Ibu kehidupan rumah tangga Ibu setelah Ibu tahu suami berselingkuh? Setelah suami saya ketahuan selingkuh, saya bercerai dengan suami saya. Karena dia lebih memilih perempuan itu ketimbang saya. Status cerainya sudah diputuskan hakim atau Sudah. sudah? Jadi anak-anak dengan saya. Karena Ada suami berapa putra putri? Ada putra putri? ada berapa? ada dua. Dua. Nah Ibu sekarang kerja apa? Buat menghidupi Saya mereka? sekarang kerja di Hotel Bintang 5 sebagai resepsionis. Sebagai resepsionis. Dan saya dengar katanya Ibu juga udah mulai membuka hati untuk laki-laki lain ya, betul ya? Betul. Sudah menuju jenjang pernikahan atau tidak? Atau belum? Sudah sih, saya kebetulan ketemu dengan laki-laki yang baik, yang lebih mapan. Dan saya menikah siri karena dia punya istri. Jadi saya di Madu. Jadi Bu Eda istri keduanya dia? Iya, Istri pertamanya tahu? nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Pak Ustadz, Ya. oke, untuk seorang laki-laki ya punya hak untuk menikah tanpa izin sama istrinya. Ya. Ini bagaimana Pak Ustadz? Kalau misalnya Anda dari istri pertamanya mungkin akhirnya nggak rela gitu, jatuhnya Memang tidak ada ketentuan dalam Islam bahwasanya untuk masna itu harus dapat izin dari istri yang pertama gitu. Karena di dalam Al-Qur'an, di dalam Islam itu kuncinya hanya adil. Jadi bahwa ini harus mendapat izin suami atau istri pertama atau istri yang sebelumnya misalnya, itu tidak ada ketentuan yang secara tegas dinyatakan dalam Quran. Itu ketentuannya memang harus adil.